Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babu dzikri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa riwayatihi an rabbih. Bab penyebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang meriwayatkan dari Rabb-nya. Maksudnya di sini akan menjelaskan Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang hadis qudsi yang mana di sini Nabi meriwayatkan ucapan dari Allah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad bin Abdurrahim haddatsana Abu Zaid Sa'id bin Rabi' Al-Harawi haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yarwihi an rabbih qala idza taqarrabal abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an wa idza taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani masyan ataituhu harwalatan. Maka di dalam hadis ini Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Muhammad ibnu Abdurrahim wa huwa Abu Yahya Al-Qurashi Al-Adawi. Berarti sama dengan siapa? Al-Qurashi Al-Adawi, kabilah Umar. Dan dia rawi yang thiqatun hafidun amin, di atas derajat thiqah. Maka disebutkan oleh Imam An-Nasa'i thiqatun dan berkata Ad-Daruqutni hafidun sabtun, dan disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi mutqinun dhabitun alimun hafidun. Maka ini semuanya adalah tautsik yang disebutkan dengan berbagai sifat, menunjukkan bahwa dia di atas derajat thiqah. Berkata Imam Ahmad atau Abdullah ibnu Ahmad, karena rawi ini gurunya Imam Al-Bukhari, maka Imam Ahmad tidak mentausiknya sezaman dengannya, maka yang mentausiknya Abdullah ibnu Ahmad mengatakan thiqah. Dan disebutkan oleh Yahya ibnu Muhammad ibnu Sa'id As-Thiqah Al-Amin. Dan berkata Maslamah ibnu Al-Qasim thiqah. Maka inilah kedudukan dari gurunya Imam Al-Bukhari, Muhammad ibnu Abdurrahim Al-Qurashi Al-Adawi. Dan dari ucapan-ucapan para ulama tersebut, maka Abu Hatim mengatakan soduk. Maka lihat bagaimana Abu Hatim yang semua para ulama memujinya dengan banyak. Maka dia mengatakan soduk. Hasanul hadis. Kemudian meriwayatkan dari Abu Zaid. Wa Abu Zaid namanya Sa'id ibnu Rabi' Al-Harshi Al-Basri. Dan dia rawi yang thiqah. Berkata Imam Ahmad, syaikhun thiqatun, bahwa dia adalah syekh yang thiqah. Dan disebutkan oleh Abu Hatim Ar-Razi saduq. Maka dia rawi yang thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Syu'bah. Maka siapa Syu'bah? Ma'ruf Syu'bah Ibnul Hajjaj Abu Bustam Al-Wasiti. Dan Al-Wasiti di Irak, di dekat Basrah. Adapun Syu'bah Ibnu Hajjaj maka dia imam. Berkata Imam At-Tahawi Abu Ja'far sahibu akidah At-Tahawi, imamun hafidun hujjah. Dan disikohkan oleh para ulama
atau dijadikan oleh para ulama sebagai imam. Berkata Imam Ahmad, lam yakun fi zamanihi mithlah fil hadis. Kana ummah wahdahu fi hadas sya'n. Imam Ahmad mengatakan tidak ada seseorang bagaikan Imam Syu'bah di zamannya di ilmu hadis. Dan berkata Ayub Ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani, farisul hadis khudu anhu. Maka dia bagaikan panglima perang di ilmu hadis, ambil ilmu-ilmunya, ilmu hadisnya. Dan berkata Hammad Ibnu Salamah Al-Basri yang sama-sama di daerah Basrah, namun Hammad Ibnu Salamah di bawahnya sedikit, di tabaqah yang ke-8, maka dia mengatakan, idza aradtal haditsa falzim Syu'bah. Idza khalafani Syu'bah fi syai' taraktuhu. Maka berkata, jika kamu menginginkan hadis yang bagus, maka komitmenlah dengan duduk bersama Syu'bah. Dan jika menyelisihi dari muhaddisin, dari hadis Syu'bah, maka taraktuhu, aku meninggalkan para muhaddisin dibanding hadis dari Syu'bah. Dan Ali Ibnul Madini mengatakan Syu'bah a'lam bima yasma'u wa ma lam yasma'. Dan ini pujian Ali Ibnul Madini, tentunya dia di bawah dari Imam Syu'bah dari usia. Imam Syu'bah di tabaqah yang ke-7. Maka dia min kibar at-tabi'in. Ali Ibnul Madini gurunya Imam Al-Bukhari di tabaqah yang ke-9. Dan berkata Imam Asy-Syafi'i Muhammad Ibnu Idris, laula Syu'bah ma urifal hadis bil Iraq. Jika seandainya tidak ada Syu'bah mengajar ilmu hadis, maka akan tidak ada di Irak itu ilmu hadis. Maknanya dia yang menyebarkan ilmu hadis. Berkata Muhammad Ibn Sa'ad Katibul Waqidi, siqatun ma'mun, sabtun hujjah, sahibu hadis. Dan begitupun Yahya Ibn Sa'id Al-Qattan, ma ra'aitu ahadan qad ahsan hadisan minhu. Aku tidak pernah mendapati seseorang pun sebaik hadis daripada dia. Ma ubali idza katabtul hadis la aidu hadis hada ala hada wala hadis hada ala hada. Maka maksudnya jika aku menulis hadis dari Syu'bah, cukup, aku tidak butuh kepada perawi yang lain. Menunjukkan bahwa hadisnya Syu'bah itu di dunia ini cukup, tidak butuh kepada mengambil ulama yang lain. Berkata Yahya Ibnu Ma'in, dan dia dari Mutasyaddidin, apa yang dia katakan? Imamul Mutkinin atau Imamul Mutkin. Imamul Mutkinin, dia adalah orang-orang imam dari orang-orang yang mutkinin di dalam hafalannya. Dan Yahya Ibnu Ma'in di saat ditanya tentang bagaimana periwayatannya dari Qatadah, menyebutkan asbatin nas min awsakin nas fi Qatadah. Orang terkuat periwayatannya dari Qatadah, dan lihat sanadnya di sini. Meriwayatkan dari siapa? Dari Qatadah atau tidak? Iya, meriwayatkan dari Qatadah, menunjukkan bahwa Imam Al-Bukhari juga memilih periwayatan Syu'bah yang paling kuat kepada Qatadah. Maka sanad di dalam Sahih Al-Bukhari di sini kuat sekali. Berkata Yazid Ibnu Zurei, min asdaqin nas fil hadis, bahwa orang ini dari orang yang paling jujur dan paling dipercaya dalam ilmu hadis. Dan banyak ucapan para ulama yang lain, seperti Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan Amirul Mukminin fil hadis, bahwa dia khalifahnya, pemimpin, rajanya dari ilmu hadis. Maka inilah keadaan Syu'bah Ibnul Hajjaj. Dan dia disebutkan dari manaqibnya juga, awal man fattasha as-sanad fi Iraq.
Dia orang pertama yang memeriksa hadis-hadis di Irak. Maksudnya menyebutkan si fulan dhaif, si fulan mudallis, agar manusia tidak sembarangan mengambil hadis. Mengambil dari orang yang dhaif, mengambil hadis dari orang yang matruk ditinggalkan, mengambil hadis dari orang-orang mudallis. Maka Imam Syu'bah mulai melaksanakan jarh wa ta'dil. Dia mulai menyebutkan rawi-rawi yang bermasalah. Kemudian masyhur dari ucapannya, ta'alau nagtab sa'atan fillah. Maka mari kita melaksanakan gibah untuk Allah. Ada gibah untuk Allah dalam permasalahan menasehati kaum muslimin dari kesalahan-kesalahan perawi. Ada rawi yang pendusta, ada rawi yang mukhtalit, ada rawi yang mudallis. Maka ini bukan gibah, bahkan ini adalah nasihah. Sehingga dia mengatakan ta'alau nagtab sa'atan fillah. Mari kita melaksanakan gibah untuk Allah. Adapun bagi mereka orang-orang yang mencela para alim ulama, mencela para dai di belakang atau di depan tanpa hujjah, tanpa ilmu, bahkan dia tidak berilmu, maka ini masuk kepada gibah. Adapun dengan ikhlas dan dikarenakan ilmu, agar manusia tidak jatuh kepada kesesatannya dan kesalahannya dan pendustaannya kepada hadis, maka di sini masuk kepada nasihat. Jadi tidak sembarangan orang mencela, tapi harus ikhlas karena Allah dan ilmu. Dan ini yang dilakukan oleh Imam Syu'bah, ikhlas kepada Allah dan ilmu. Mana dalil harus dengan ilmu? Seperti Imam Ahmad juga melaksanakan jarh wa ta'dil. Di saat dia ditanya oleh para muhaddisin, ila mata, sampai kapan kamu mengatakan si fulan dhaif, si fulan ditinggal hadisnya, jangan diambil dari si fulan, sampai kapan? Kenapa tidak diam? Biarkan manusia menuntut ilmu dari orang-orang tersebut. Maka berkata Imam Ahmad, ida sakata anta wa sakatu ana fa kaifa nas ya'riful haq minal batil. Maknanya takdirnya di sini, jika kamu mengetahui keadaan rawi ini pendusta dan pemalsu hadis, kemudian kamu diam, dan kamu mengetahui rawi ini hafalannya rusak dan mudallis, dan kamu diam, maka bagaimana orang-orang yang awam akan mengambil hadis dari pendusta ini? Maka kaifa nas ya'riful haq minal batil. Dan begitu pun ulama ahli sunnah, jika diam dari kelompok-kelompok sesat tidak dijelaskan, maka bagaimana manusia akan membedakan dari yang hak dari yang batil? Maka inilah dari dai-dai yang bermanhaj ahli sunnah wal jamaah. Maka mereka melaksanakan tahdzir kepada kelompok-kelompok yang sesat. Namun awas, jangan kebablasan, nanti akan menjadi bumerang. Mentahdir dai-dai ahli sunnah, namun karena permasalahan pribadi dijadikan permasalahan manhaj, ini salah. Tidak boleh belajar dengan saya, tidak boleh datang ke tempat saya, padahal sama-sama ahli sunnah. Karena hanya permasalahan pribadi, permasalahan murid, atau permasalahan kilawakol, katanya dan katanya. Katanya dia mengisi di masjid orang-orang roja, atau katanya dia mengisi di masjid orang-orang yang dai-dai fitnah dan seterusnya misalnya. Maka permasalahan yang butuh kepada tahqiq masalah tidak bisa dijadikan kepada manhaj dan alasan untuk menjauhkan saudaranya seakidah, semanhaj, bukan dari Su'afiqah, bukan dari Al-Hajuriyun, bukan dari Roja, namun dijauhi. Kalau tidak keluar lafaz penjarahan secara menjauhkan, maka dengan kalimat-kalimat yang yalah, pokoknya jauhi ustadz ini, karena dia mengisi di masjid Roja, katanya, atau dia manhajnya lemah, katanya. Maka please, dalam permasalahan dakwah itu punya Allah.
Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhahal hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah itu kepunyaan Allah, bukan kepunyaan seseorang. Maka Allah memerintahkan di sini ud'u, berdakwahlah. Dan juga Allah berfirman, wal taqum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar fa ulaika humul muflihun. Maka jadilah kalian penyeru-penyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ini perintah dakwah dari Allah bagi mereka orang-orang yang berilmu karena ala basirah. Seperti di surat Yusuf, hadhihi sabili adu ilallah ala basirah ana wa manittaba'ani. Maka dakwah ini kepunyaan Allah di atas ilmu. Maka jika ada seorang dai ahlus sunnah, kemudian kita melihat dia mengisi, mengajarkan ilmunya, alhamdulillah, pada dasarnya kita senang. Alhamdulillah, kita senang. Bahkan kalau dekat kita ingin bergabung. Gak usah dibayar amplop, pokoknya ingin bergabung, meramaikan, mengucapkan Al-Quran dan Sunnah. Maka kita berkolaborasi dalam berdakwah. Kita senang. Membagi-bagi dengan ustadz yang lain dakwah bersama, kita senang. Bukannya sekarang ada dakwah kemudian dikatakan mengisi di Masjid Roja, padahal bukan Masjid Roja. Atau mengisi di tempatnya orang dai-dai maftun, padahal tidak ada dai maftun. Hanya qil wa qal. Maka ini adalah perkara-perkara yang sangat menyedihkan di dalam dakwah. Maka dulu para a'imah, mereka tidaklah menjarah dari orang-orang yang majruh kecuali ikhlas karena Allah. Dan mereka takut di hari kiamat dari gibahnya itu akan menjadi bumerang bagi dia di dunia sebelum hari akhirat. Dan begitupun kita ahlu sunnah yang sudah sedikit. Kita ini sedikit. Seperti di hadis, sataftariqu ummati ila salasa wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Kita ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Satu yang benar dan masuk surga. Dan yang lainnya salah, kata Nabi. Maka sudah kita sedikit, masih di antara kita saling menjegal. Kalau ditanya kepada mereka mana dalilnya dan sebagainya, hanya qil wa qal. Pokoknya senang menyampaikan ini agar menjegal dakwah, padahal kita pada hakikatnya senang.